Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Suyek. Kali ini saya akan membawakan cerita horor yang berjudul Penunggu Beringin Tua. Oke teman-teman, kita langsung ke ceritanya. Langit masih terlihat cerah. Meskipun jam dinding telah menunjukkan pukul 4 sore, Rian tengah serius mengerjakan PR-nya. Sampai sebuah suara teriakan dari luar rumah membuyarkan konsentrasinya. "Rian, main yuk." Iya, itu suara Dennis dan teman sekolahnya. Rian pun membereskan bukunya lalu beranjak keluar untuk menemui temannya itu. Dennis adalah teman satu sekolah yang juga tinggal satu kampung dengan Rian. "Mau main kemana?" tanya Rian. "Di sungai ujung timur bersama teman yang lain," jawab Dennis. "Siapa aja yang ikut?" tanya Rian lagi. "Agus sama Pardi." Rian tampak ragu-ragu. "Aku belum mengerjakan PR, bagaimana?" "Gampang, malam kan bisa. Aku sendiri belum buat PR loh." "Ya udahlah, ayo." Di ujung jalan sudah menunggu Pardi dan Agus. Mereka berempat lalu berjalan ke arah timur menuju sebuah sungai yang airnya masih jernih. Sepanjang jalan mereka saling bergurau, tertawa-tawa, walau tidak sering tapi bermain ke sungai memang menjadi tempat favorit mereka. "Sudah yuk, kita naik ke atas, sebentar lagi mau maghrib." Ketiga temannya tampak setuju dan mereka pun lalu naik melalui tumpuan batu-batu kali ke daratan. "Yan, lihat itu, pohon jamblang." Pardi menunjuk ke arah sebuah pohon. Ketiga temannya serentak mengarahkan pandangan pada pohon duet di pinggir sungai. Seketika mata mereka pun berbinar karena ternyata pohon itu telah berbuah lebat. "Asik, bisa pesta duet nih kita," kata Agus. Bergegas Rian dan Dennis memanjat pohon duet itu dan memetik buahnya, lalu melemparkan ke bawah. Sementara Pardi dan Agus sibuk memunguti buah duet yang dijatuhkan oleh kedua temannya dari atas pohon. Setelah dirasa cukup, mereka berjalan dengan riang membawa banyak sekali buah duet. "Kita makan di sana aja yuk." "Di pohon beringin tua itu?" "Iya, memang kenapa?" tanya Dennis. "Katanya pohon itu angker," jawab Agus. "Mulutmu kuwi, Gus. "Dasar penakut," kata Dennis yang berjalan duluan ke arah pohon beringin. Rian, Agus dan Pardi yang sebenarnya ragu mengikuti di belakangnya. Di bawah pohon beringin itulah keempat sahabat menikmati buah duet yang mereka bawa. Usai menikmati buah duet, tiba-tiba Dennis berkata, "Enaknya main ayunan nih, leyeh-leyeh menikmati angin sore dengan perut kenyang." "Iya, asik juga. Terus mau main ayunan di mana?" tanya Pardi. "Ini dia." Dennis mengambil dua akar pohon beringin yang menjuntai di atas kepala mereka lalu mengikatnya. Ketiga temannya mengerti maksud Dennis dan mereka pun membuat simpul yang sama. Sambil berayun mereka tertawa-tawa riang. Sampai tiba-tiba terdengar bunyi sesuatu yang jatuh. Rian sadar bahwa bunyi itu berasal dari arah belakang. Yang terjatuh karena terkena kakinya yang menjuntai secara tidak sengaja. Bergegas Rian melompat turun dari ayunannya untuk memeriksa sesuatu yang telah terjatuh itu, diikuti ketiga teman lainnya. "Ada apa, Yan?" tanya Pardi. Rian masih berdiri mematung dengan pandangan terpana, membuat ketiga temannya penasaran dan melihat apa yang sedang dilihat Rian. Mereka pun tak kalah kaget karena yang mereka lihat ternyata adalah sebuah tampah yang isinya sudah berantakan, terjatuh dari atas batu tempatnya semula diletakkan. "Itu kan sajen," kata Agus. "Aneh, tadi aku nggak lihat ada sajen di situ," kata Rian bingung. "Ih, serem. Mana sudah mau maghrib, pulang yuk," kata Dennis. "Sajennya bagaimana?" tanya Rian. "Sudah, tinggal saja. Paling juga saripatinya sudah dimakan sama..." Dennis tak melanjutkan kata-katanya dan justru memberi kode kepada tiga temannya untuk bergegas meninggalkan tempat itu.
Rian yang semula berniat membereskan sajen yang berantakan di tanah segera mengurungkan niatnya. Dilihatnya ketiga temannya sudah berjalan meninggalkan pohon beringin menuju kampung mereka. Dengan berlari kecil, Rian menyusul. Di persimpangan jalan desa, keempat sahabat itu pun berpisah. Sampai ketemu lagi di musola ya, kata Denis. Ya, kata kawan-kawan lainnya yang menjawab. Denis berjalan sendiri ke rumahnya, sementara Agus dan Pardi yang satu arah berjalan berdua. Sedangkan Rian yang berbeda arah terpaksa jalan sendirian juga seperti Denis. Sepanjang jalan pulang, Rian tampak gelisah karena ia merasa ada sesuatu yang membuntutinya dari arah belakang. Namun setiap kali Rian memalingkan wajahnya ke belakang, tak terlihat seorang pun ada di belakangnya. Bergegas ia berjalan pulang. Saat azan maghrib dari musola berkumandang, ia telah masuk ke dalam rumah. Ada yang aneh dirasakan oleh Rian. Semenjak meninggalkan pohon beringin tadi, ia merasa badannya tidak enak, seperti sedang masuk angin. Ia merasa tubuhnya menjadi panas. Awalnya Rian tak menghiraukan apa yang dirasakannya. Ia pikir mungkin itu hanyalah efek kecapean setelah bermain di sungai tadi. Ia pun bergegas mandi, lalu memakai baju koko dan sarung. Berjalan cepat ke musola yang lamat-lamat sudah terdengar iqomah diserukan. Akhirnya selesai juga, batin Rian. Ia merasa senang karena PR-nya sudah selesai ia kerjakan. Namun perasaan tidak enak badan dan panas yang merasuki tubuhnya belum hilang. Lagi-lagi Rian berpikir untuk tidak mengindahkannya. Ia beranjak ke kamar, merebahkan tubuh ke kasur, berharap esok saat bangun pagi sudah segar kembali. Baru saja mata Rian mulai ingin dipejamkan. Klotak, terdengar suara sesuatu dari atas genting, tepat di atas kamarnya. Suara apa tuh? Klotak, klotak. Lagi-lagi terdengar suara sesuatu membentur genting rumahnya, seperti bunyi lemparan batu kerikil yang dilemparkan ke atas genting. Rian coba kembali memperhatikan, namun lama menunggu suara itu tidak muncul lagi. Rian menarik nafas lega. Mungkin itu suara kelelawar yang menjatuhkan makanan di atap rumah, batin Rian. Ia pun memejamkan mata dan segera tertidur pulas. Rian terbangun mendadak pada tengah malam. Saat suara klotak itu terdengar kembali. Diliriknya jam dinding di kamarnya. Pukul 12 tengah malam. Rian mencoba bangkit. Alangkah terkejutnya Rian saat menyadari kalau kini tubuhnya sudah kaku, tak bisa digerakkan. Sekuat apapun ia berusaha meronta, tetap saja ia terdiam kaku. Seakan ada sesuatu yang begitu kuat mengikatnya, sesuatu yang tak kasat mata. Keringat dingin membasahi kening, perasaan takut pun mulai menjalani pikiran. Ia mencoba berteriak memanggil ibunya, namun tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Rian jadi semakin panik, wajahnya memucat. Apalagi kini rasa panas yang dirasakan dalam tubuh semakin menjadi-jadi. Di tengah kekalutan, Rian teringat ayat-ayat Al-Quran yang dihafal. Segera saja dibaca ayat-ayat tersebut dalam hati, seraya memohon pada Allah untuk terlepas dari keganjilan yang dialaminya kini. Seketika tubuhnya bisa digerakkan dan ia bisa bicara kembali. "Emak!" Bu Parni yang tengah terlelap dalam mimpinya sontak terbangun mendengar teriakan anaknya. Setengah berlari Ibu Parni menuju kamar Rian, mendapati anaknya yang masih terbaring namun dengan wajah pucat dan tubuh bersimbah keringat. "Ada apa, Nak?" tanya Bu Parni yang langsung memeluk anaknya. "Ya Allah, badanmu kok panas banget." Pak. Terkejut mendapati tubuh anaknya yang terasa panas, Ibu Parni berteriak memanggil suaminya dan masuklah Pak Budi, suami Ibu Parni. "Ada apa, Bu? Malam-malam teriak-teriak. Gak enak sama tetangga," kata Pak Budi. "Ini loh Pak, badannya panas banget. Sakit apa ya anakmu ini?" kata Bu Parni panik. Pak Budi juga tampak terkejut melihat pucat wajah Rian dan keringatnya yang mengucur deras. Pak Budi lantas menyentuh kening Rian. "Masya Allah, kok panas banget Tole?" Ia malah jadi bingung sendiri. "Mak, aku ngimpi serem," kata Rian. "Ya udah, besok bawa ke puskesmas,"
"Ndang, jupuk banyu adem buat ngompres sirahe," kata Pak Budi. Bu Parni lantas ke dapur mengambil air dingin ke dalam baskom. Berikut sebuah handuk kecil dari kamarnya. "Makanya Le, kalau mau tidur jangan lupa berdoa," kata Bu Parni seraya mengompres kepala Rian. Malam itu Bu Parni tertidur di sisi ranjang Rian, sementara Pak Budi tidur di kursi depan kamar Rian. 3 hari telah berlalu, obat yang diberikan dokter puskesmas pun sudah mulai habis. Namun sakit Rian tak kunjung sembuh. "Assalamualaikum." Terdengar suara salam serempak, suara anak-anak. Rian tahu itu suara teman-teman sekolahnya yang datang untuk menjenguknya. Benar saja, mereka yang datang memang teman-teman sekolah Rian. Mereka membawa bingkisan berupa beberapa bungkus roti tawar dan susu kaleng kental manis. Kunjungan mereka tak lama. Mereka mengunjungi Rian sepulang dari sekolah, sedangkan bingkisan yang mereka bawa adalah hasil patungan uang jajan teman-teman sekelasnya. Mereka berpamitan kecuali Bagus, karena rumah Bagus memang tepat di sebelah rumah Rian. Kini tinggallah Bagus seorang yang menemani Rian. Bagus ini memang dikenal sebagai seorang anak yang punya kelebihan khusus. Ia bisa merasakan dan melihat kehadiran makhluk yang tak kasat mata. "Rian," kata Bagus. "Apa?" tanya Rian. "Kayaknya sakitmu ini bukan sakit biasa deh." "Hus, kalau bercanda yang bener dong, jangan nakutin lah." "Beneran Yan, karena aku melihat di belakang kamu ada apa? Jangan nakutin apa?" "Ada sesosok perempuan memakai baju putih, cantik. Sebelahnya aku lihat sosok laki-laki yang pakaiannya..." Bagus terdiam sejenak. "Pakaiannya mirip orang zaman dulu." "Ah, kamu ini Gus, bukannya doain biar sembuh, malah nakut-nakutin gitu," kata Rian kesal. "Iya deh, aku doain biar cepet sembuh," kata Bagus. Namun sorot matanya menatap ke arah belakang tubuh Rian. Malam harinya tepat malam Jumat. Seperti biasa, Bu Parni pergi menghadiri pengajian ibu-ibu yang lokasinya bergantian. Dan biasanya mengundang ustadzah dari luar desa yang akan menerangkan hukum-hukum fikih ibadah sehari-hari. Sedangkan Pak Budi malam ini mendapat giliran kerja shift malam. Di rumah hanya ada Rian dan Mbak Yunya, Wulan. Malam itu karena kondisi Rian masih sakit, ia sudah berada di kamar tidurnya. Tinggal Wulan seorang yang duduk di ruang tamu menunggu ibunya pulang pengajian. Mungkin karena jenuh, bergegas Wulan beranjak dari kursi menuju kamar Rian untuk mengambil novelnya yang tertinggal. Namun alangkah terkejutnya Wulan saat masuk ke dalam kamarnya. Ia tak mendapati Rian di tempat tidurnya. Justru ia melihat kini adalah tubuh Rian yang tengah menempel di tembok kamar. "Melo aku! Melo aku!" Suara yang keluar dari mulut Rian, namun suara itu berbeda. Seperti bukan suara Rian. Tiba-tiba Rian yang sedang menempel memanjat tembok itu menolehkan kepalanya ke arah Wulan. Wulan terpekik kaget bercampur ngeri karena ia melihat wajah Rian yang tersenyum dengan seringai menakutkan. Sementara matanya terlihat hanya warna putihnya saja. Tanpa berpikir lagi, Wulan langsung membalikkan badannya dan berlari sekuatnya keluar rumah. Yang ada dalam pikirannya kini hanyalah memanggil ibunya yang ia tahu tengah menghadiri pengajian bergilir di rumahnya Bumina. Bu Parni yang mendengar penuturan Wulan sangat kaget. Juga beberapa jamaah ibu-ibu yang lain yang mendengarnya. Wulan dan ibunya langsung pulang. Pengajian dibubarkan karena Bu Ustadzah ikut dengan Bu Parni untuk melihat langsung cerita yang tak masuk akal itu. Sesampainya di rumah, Bu Ustadzah dan Bu Parni terbelalak matanya melihat keganjilan itu. Hal yang mustahil ada manusia bisa memanjat dan menempel di dinding layaknya seperti cicak. Meski sudah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, bahkan doa-doa pengusir setan, sesuatu yang merasuki tubuh Rian masih belum mau keluar. Seakan-akan apa yang dibaca itu tak memberikan efek apa-apa kepadanya. Bu Ustadzah akhirnya mohon pamit dan meminta maaf pada Bu Parni karena tidak bisa membantu. Bu Parni menatap Wulan. "Nak, kamu panggilkan Mbah Rekso ya, minta untuk kemari sekarang." Wulan mengangguk. Ia mengerti maksud ibunya. Mbah Rekso adalah sosok yang dituakan di desa itu.
Kabarnya beliau juga orang yang sakti dan bisa melawan makhluk gaib. Tak lama Wulan kembali bersama Mbah Rekso. Mbah Rekso mengenakan baju hitam dengan belangkon yang menjadi ciri khasnya. Melihat kedatangan Mbah Rekso, Rian yang sedang kerasukan itu melompat turun dari dinding kamarnya. Lalu duduk di pinggiran kasur menatap tajam Mbah Rekso. "Kalian tunggu saja di luar. Saya akan coba bicara dengan sosok yang merasuki putra sampean," kata Mbah Rekso. Bu Parni menuruti kata-kata Mbah Rekso. Mereka menuju ruang tamu. Dalam hati berharap semoga semua ini segera berakhir. Mbah Rekso tampak menjaruh hormat pada Rian, lalu berbicara dalam bahasa Jawa halus. Terjadilah dialog yang panjang dan cukup sengit. Ternyata sosok dalam tubuh Rian tetap tak mau pergi juga. Di ruang tengah Mbah Rekso berkata pada Bu Parni, "Angel gue urusane." Bu Parni menangis tak kuat lagi, membendung air mata. Sudah, jangan panik dulu. Buruan suruh pulang suamimu. Jemput temanku di desa sebelah, namanya Mbah Darmo. Suamimu tahu rumahnya," kata Mbah Rekso. Wulan segera menelpon bapaknya dan menyampaikan pesan yang dikatakan Mbah Rekso. 1 jam kemudian Pak Budi kembali ke rumah bersama seorang laki-laki dengan mengenakan sorban berwarna hitam di kepalanya. Secara singkat Mbah Rekso menjelaskan apa yang terjadi di rumah ini pada Mbah Darmo. Mbah Darmo tampak mengangguk-anggukkan kepala. Keningnya berkerut karena serius menyimak penjelasan Mbah Rekso. Selanjutnya Mbah Darmo meminta segelas air putih lalu menuju kamar Rian dengan membawa gelas berisi air putih tadi. Awalnya terjadi dialog sama seperti sebelumnya. Kemudian terdengar teriakan Rian dan suara-suara bentakan dari Mbah Darmo. Bu Parni dan Pak Budi yang hendak masuk ke kamar dicegah oleh Mbah Rekso. Setengah jam kemudian Mbah Darmo keluar. Tubuhnya berkeringat, lalu mereka semua duduk di ruang tamu. "Kalian tenang saja, makhluk itu sudah pergi, namun ini pasti akan kembali. Setelah saya beri air minum yang sudah saya bacakan doa tadi, tubuh anak kalian sudah berangsur-angsur hilang panasnya. Di tangannya aku pasang sebuah cincin batu akik berwarna hitam. Tolong jangan sampai cincin itu lepas untuk sementara ini. Karena kalau terlepas, makhluk itu akan kembali lagi masuk dan bisa lebih berbahaya lagi." Semalaman Pak Budi, Mbah Darmo dan Mbah Rekso tidak tidur. Hanya Bu Parni dan Wulan yang tidur di kamar Rian untuk menjaga anaknya. 3 gelas kopi panas dihidangkan Wulan pagi itu untuk bapak dan 2 orang tamunya. Muncul Rian dari dalam kamar. Mbah Rekso mempertanyakan keadaan Rian. Rian tampak berpikir sejenak lalu berkata, "Semalam aku seperti bermimpi diajak pergi oleh seseorang yang cantik pakai baju zaman dulu. Aku tak mau, namun aku dipaksa." Mbah Darmo tampak memejamkan matanya. Setelah kedua matanya kembali terbuka, ia menatap Mbah Rekso. "Penunggu kerajaan di sungai ini singgasananya tepat di pohon beringin." "Maksudmu sing ganggu iku ratune?" "Iya Kalasawuni, penguasa kerajaan di sungai yang ada pohon beringin tua itu." "Kamu ngapain ke sungai kuwi le?" "Cuma main sama teman-teman dan gak sengaja menumpahkan sesajen di dekat pohon beringin," jawab Rian. Setelah menjawab, Rian pamit mau kembali ke kamarnya. "Iki bakalan dawa urusane," kata Mbah Darmo. "Kalasawuni menginginkan nyawa anak sampean." Mbah Darmo menutup pembicaraan dengan kesimpulannya. Pak Budi hanya bisa tertunduk lemah. Malam harinya Mbah Darmo dan Mbah Rekso kembali datang ke rumah Pak Budi. "Anakmu jangan boleh tidur malam ini sebelum urusannya beres,"
Bu Parni, Wulan dan Rian masuk ke dalam kamar. Sementara Mbah Rekso, Mbah Darmo dan Pak Budi duduk bersila di atas tikar di ruang tamu. Mbah Rekso memasang pagar gaib di sekeliling rumah Pak Budi. Mbah Darmo dan Mbah Rekso menutup matanya dengan bibir berkomat kamit, posisinya persis seperti orang yang tengah bertapa. Sementara itu Pak Budi yang juga berada di situ hanya melantunkan zikir-zikir yang ia ingat. Waktu berlalu, tepat tengah malam terdengar ledakan di atas atap. Mbah Darmo dan Mbah Rekso terpental. Dari mulutnya keluar darah segar. Mbah Rekso menyuruh Pak Darmo dan Pak Budi untuk menjaga kamar anaknya, dan beliau akan menghadapi siluman itu di luar. Mbah Rekso keluar ke halaman rumah. Dari dalam kamar terdengar berkali-kali dentuman seperti ledakan. Anehnya tak ada tetangga yang keluar, seakan dentuman itu hanya mereka yang bisa mendengarnya. Lama-lama suara itu terdengar. Sekitar jam 4 pagi suara itu berhenti. Baru saja suara ledakan-ledakan itu hilang, tiba-tiba muncul sosok perempuan berparas cantik masuk ke dalam kamar menembus tembok. Ia seperti mengatakan sesuatu pada Mbah Darmo. Selanjutnya sosok itu pun menghilang. Mereka semua keluar untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata tubuh Mbah Rekso terbaring tengkurap di halaman depan. Mbah Darmo membalikkan badannya. Masih hidup, Mbah Rekso hanya pingsan. Sebagai penutup, Rian akhirnya sembuh total. Sosok Kala Sawuni hanya meminta tumbal berupa 10 ekor ayam cemani. Justru putra Mbah Rekso yang mati sebagai gantinya. Jadi malam itu ternyata terjadi pertempuran hebat antara pasukan Kala Sawuni dengan jin-jin peliharaan Mbah Rekso, yang mana akhirnya Mbah Rekso kalah dan pingsan. Menurut Mbah Darmo, sebenarnya Kala Sawuni tak ingin mengambil nyawa anak Mbah Rekso. Kalau saja malam itu Mbah Rekso tidak membunuh anak Kala Sawuni, nyawa dibayar nyawa. Keluarga Rian merasa bersalah atas kematian putra Mbah Rekso. Namun Mbah Rekso sudah ikhlas karena ia sadar ia telah bersalah membunuh anak Kala Sawuni. Dari cerita ini, tetaplah menjunjung adat istiadat suatu daerah dimanapun Anda berada, serta untuk tidak mengusik keberadaan makhluk lain selama mereka tidak mengganggu. Selesai. Oke teman-teman, sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.